Salam saudara, kita kembali mengikuti Abam. Ini episode 733 dari seorang wanita usia 61 tahun single di Jakarta. Pak Era, saya mengikuti khotbah Bapak sejak Bapak masih di Tiberias sekitar tahun 1997. Wow, ini sudah 26 tahun ya. Saya sangat senang mendengar khotbah Pak Eras karena mengajarkan kita untuk bersiap-siap dan berkemas-kemas pulang ke surga, sehingga saya selalu termotivasi untuk menjadi on fire terus. Walaupun saya on off mengikuti karena saya sering bepergian, tetapi akhir-akhir ini saya mengikuti lewat YouTube. Akhir-akhir ini Bapak mengajarkan bahwa Yesus adalah 100% manusia. Hal tersebut sangat meresahkan hati saya, sebab di luaran banyak kaum Kedar yang dengar khotbah Bapak kesenangan. Mereka merasa pengajaran mereka yang paling benar. Mereka bilang, tuh pendeta saja bilang Yesus hanya manusia. Padahal kitab kami sudah menulis. Dan juga resah karena Pak Eras banyak dicap sesat oleh pendeta-pendeta lain. Karena saya resah, saya berhari-hari berdoa, bertanya pada Tuhan pemahaman siapakah yang benar. Kemarin pagi saya mendapat pencerahan dari Roh Kudus. Maaf ya Pak, saya bukannya lancang, tapi saya hanya ingin minta pendapat Bapak apakah pencerahan saya yang saya dapat ini benar. Maria mendapat anugerah Allah untuk mengandung dan melahirkan Yesus, karena untuk menebus manusia, Yesus harus lahir sebagai manusia juga. Matius 1 ayat 18. Disebutkan bahwa Maria mengandung dari Roh Kudus secara sederhana, artinya benih dari Bapa bersatu meleburkan diri dengan benih dari anak darah Maria, sehingga kedua benih menjadi satu janin yang adalah Yesus. Karena Yesus lahir di bumi, tentunya mengikuti prosedur persalinan yang ada di bumi. Dari peleburan dua benih sampai jadi janin, sampai jadi bayi di kandungan ibunya. Ini berbeda dengan Adam yang diciptakan sudah langsung jadi, sama seperti penciptaan hewan-hewan dan lain-lain yang instan jadi. Jadi Yesus mengalami proses pertumbuhan dan pembentukan di dalam rahim Maria selama 9 bulan. Ia benar-benar memiliki daging karena ia berasal dari benih wanita, tetapi bapaknya sesungguhnya adalah Bapa di surga. Dengan demikian disimpulkan bahwa Yesus adalah 100% manusia dari benih Maria dan 100% Allah dari benih Roh Kudus. Dan juga nubuatan tentang kelahiran Yesus di Yesaya pasal 9 ayat 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah lahir diberikan untuk kita, dan seterusnya. Mohon tanggapan Pak Eras. Oke. Yesus dan Adam itu sama dalam proses kelahiran. Kalau Yesus itu melalui rahim Maria. Dan kita tidak pernah tahu bagaimana proses itu. Apakah spermanya dari Allah, ovum atau sel telurnya dari Hawa, lalu menjadi zigot, lalu berkembang jadi janin. Atau sperma dan ovum, sel telur maksudnya, sudah menyatu jadi zigot, lalu ditransplantasikan, ya, diinseminasikan di dalam rahim Maria. Apakah begitu? Juga tidak jelas. Tetapi yang jelas bahwa yang membuat Yesus hadir di rahim Maria karena Roh Kudus, itu jelas. Jadi bukan hasil hubungan pria wanita, dan kalau saya sebaiknya tidak ada unsur dari ovum Maria, sebaiknya. Karena ketika Adam diadakan, juga tidak ada unsur dari hubungan manusia laki-laki atau perempuan. Jadi ketika dikatakan di dalam Kejadian pasal 2 Allah membentuk. Nah, kita tidak tahu dari jenis langsung 17 tahun umurnya atau 10 tahun atau dari zigot. Juga tidak kelihatan. Tidak tahu maksud saya, Alkitab tidak jelas. Tapi yang jelas ada nismat hayim yang dihembuskan. Jadi ada sesuatu yang keluar dari diri Allah. Nismat hayim. Jadi baik Yesus maupun Adam itu dari Allah. Makanya Adam disebut anak Allah. Yesus tentu juga anak Allah.
Kalau apakah Yesus 100% Allah? Nah, kita persoalkan dulu apa Allah itu. Allah itu artinya sang penguasa, sang hakim. Ya, paling tidak dua pengertian itu paling menonjol, ya. Kalau bagi Elohim Yahweh, the mighty God, Allah yang besar. Jadi ketika Yesus menjadi manusia, Yesus berkata, aku datang bukan untuk dilayani, tapi melayani. Dia menjadi hamba. Dia tidak menjadi penguasa. Dia tidak menjadi hakim. Dan dia berkata, aku tidak menghakimi kamu. Jadi dia tidak menggunakan kealahannya. Ketika Yesus bangkit, dia menerima kuasa dari Bapa, dia memerintah, dan dia menjadi hakim. Nah, dialah Tuhan, dialah juga adalah Allah. Tapi ketika menjadi manusia, dia benar-benar 100% menggunakan ya, kehidupannya sebagai anak Allah yang melayani. Adapun kalau bicara mengenai Yesaya pasal 9 itu tidak menunjukkan bahwa selama Yesus menjadi manusia, dia menggunakan kebesaran Elohim Yahweh Allahnya. Maka dia bisa mengadakan mujizat, dia bisa menjadi penasihat yang ajaib, dia kebapaan, dan seterusnya. Sebenarnya dengan mengatakan Yesus 100% manusia tidak merendahkan Yesus. Tapi kalau Anda mengatakan Yesus 100% Allah, juga bukan berarti lalu menghormati Yesus. Yang penting sekarang ini kita menghormati dia sebagai Tuhan di atas segala Tuhan. Dia juga adalah Allah yang menjadi hakim dan penguasa. Dan dia satu-satunya jalan sampai kepada Bapa, satu-satunya juru selamat, satu-satunya Tuhan. Tidak ada Tuhan selain Yesus. Jadi kalau ada berkata, apakah ada Tuhan selain Yesus? Tidak ada. Tidak ada Tuhan selain Yesus. Dan tidak ada Allah yang maha kuasa selain Yahweh. Nah, ini nanti akan saya jelaskan ya Bu. Beri waktu saya cukup panjang untuk itu. Percayalah, Ibu harus berdoa minta pimpinan Roh Kudus ya. Ini jelimet, ini kompleks ya. Oke, jadi jangan mengira saya tidak mengakui Yesus adalah Allah. Oh, dia Allah. Tapi pada waktu mengerjakan pekerjaan Bapa, dia harus 100% menjadi manusia. Supaya bisa kita teladani. Sebab oleh satu manusia Adam, semua orang jatuh dalam dosa. Tapi oleh satu orang manusia bernama Yesus, yang the only perfect man, semua manusia diselamatkan. Panjang mesti penjelasannya. Sabar mengikutinya. Ikuti Logos 1, Logos 2, dan seterusnya. Tuhan memberkati. Oke, kita teruskan dengan seorang pria usia 42 tahun. Pak, apa yang saya harus kerjakan dengan keluarga saya yang memiliki mentalitas budak? Mami selalu minta dikasihani dan seterusnya. Semakin tua semakin menjadi. Padahal saya pria risih untuk merawat orang tua yang wanita. Lalu kakak juga padahal sudah menikah, tapi nafkah selalu minta adik, tidak mau berusaha sendiri. Bagaimana cara efektif menyadarkan mereka yang memiliki mentalitas memperbudak? Pahamkah pertanyaan saya? Aura keluarga saya sangat negatif. Bagaimana cara efektif mengubah aura tersebut? Aura ingin memperbudak. Kita dekat dengan Tuhan bukan berarti boleh diperbudak. Diambil hak hidup dan berkeluarganya. Resiko dekat dengan Tuhan seperti itu Pak. Kalau tidak diperbudak dosa, ya diperbudak keluarga sendiri. Paling susah, nggak bisa balas. Keluarga itu. Kalau tidak diperbudak dosa, ya diperbudak keluarga sendiri. Itu paling susah. Nggak bisa balas. Begini bro. Cara you menghadapi orang tua, ini pria usia 42 tahun. Beda dengan kakak perempuan. Orang tua cerewet, orang tua manja, orang tua kolokan, orang tua selalu bergantung, itu tidak masalah. Karena orang tuamu juga tidak akan terus-menerus hidup. Harus tangguh tetap menopang orang tua. Tapi kalau untuk kakak perempuan, kamu harus tegas berkata tidak pada titik tertentu. Atau kamu saya bantu ya, tapi 6 bulan ke depan aku tidak bantu lagi.
Atau 3 bulan ini masih saya bantu, berikutnya tidak saya bantu. Atau saya bantu anakmu sekolah, selain itu saya tidak akan bantu. Dilimitasi, dibatasi. Tapi kalau untuk mama itu beda. Jangan samakan mama dengan kakak perempuanmu. Panjang sabarmu harus kamu tambahkan. Panjang sabarmu untuk mama. Ya, kamu akan menyesal kalau kamu tidak panjang sabar menghadapi orang tua ini. Tuhan berkati. Oke, saya teruskan dengan pria usia 33 tahun, Lajang, Jayapura, Papua. Pak Eras, saya minta saran mengenai satu pilihan untuk memilih dalam hal ini pasangan hidup. Saya mengenal 2 orang wanita, keduanya hamba Tuhan, yang sampai saat ini saya membangun sebuah hubungan pertemanan yang positif dengan mereka. Wanita yang pertama adalah wanita yang usianya lebih tua 3 tahun dan dari saya dan masih lajang. Wanita yang kedua memang lebih muda 6-7 tahun dari usia saya, namun sudah memiliki 2 orang anak dari hubungannya dengan seorang muslim di masa lalu sebelum ia masuk sekolah Alkitab. Saya mau bertanya mana dari kedua wanita ini yang harus saya pilih untuk menjadi pasangan hidup. Memang sampai saat ini saya terus bergumul dan berdoa untuk hal itu. Tentunya pasangan yang mau bersama dan melayani Allah Bapa sampai maut memisahkan. Kalau saran saya tidak dua-duanya dulu. Beri waktu 1 tahun paling cepat. Kamu blank dulu, dua-duanya kamu blank. Lalu kamu lihat perkembangan reaksi mereka waktu kamu tidak dekat. Menurut saya bukan dua-duanya. Jadi kamu blank dulu, kamu mau tanya Tuhan akan lebih objektif. Kalau kau masih hubungan, kamu tidak akan objektif. Ya, saya kira ini penting sekali ya. Dengan yang lebih tua, kamu merasa lebih nyaman, tapi kamu agak khawatir karena yang lebih tua beberapa tahun itu lebih dominan. Sedangkan yang lebih muda, kamu merasa akan menjadi kesulitan dengan masa lalu dan 2 anaknya. Makanya dua-duanya tidak dulu. Kamu berdoa dulu ya. Ini kalau saya ya, kalau kamu dengar saya. Setahun paling cepat. Kamu diam dulu. Daripada kamu cepat-cepat kamu akan menyesal. Ya, enggak apa-apa pria usia 34 tahun belum menikah enggak masalah. Ya, usia kamu 33 tahun lagi masih 33 tahun enggak masalah. Oke, itu saja. Dari wanita usia 48 tahun menikah 2 anak di Bogor. Saya mau tanya tentang keanehan yang pernah terjadi di rumah saya. Anak-anak saya sering mendengar suara saya sedang berdoa di kamar, padahal saya sedang tidak berada di rumah. Dan dua-duanya anak saya sering mendengar hal itu. Tapi saya sendiri tidak pernah mendengar hal itu, Pak. Apa yang sedang mengganggu kenyamanan kami di rumah, Pak? Dan satu ketika saya bermimpi ada ular di rumah saya, ular kobra, dan itu nyata ada di rumah saya dan persis seperti yang ada di mimpi saya, Pak. Dan ular itu saya suruh dibunuh. Anak saya sampai benar mati. Dan satu lagi saya menemukan semacam keanehan, menemukan rambut di depan pintu, lalu suamiku menyuruh untuk dibakar. Dan ketika dibakar tidak terbakar, dan ketika anak saya mengambil bensin untuk membakar, karena tidak mudah terbakar, rambut itu sudah menghilang, Pak. Waduh. Kayaknya rumah kamu ini disatroni kuasa gelap. Kamu mesti bisa memanggil hamba Tuhan untuk mendoakan rumahmu. Atau kamu sendiri yang mengusir dalam nama Yesus, berdoa bersama, kamu usir. Kamu lawan dia. Ya, tapi kalau kamu memang tidak mampu, kamu cari hamba Tuhan. Dan kalau kamu tidak ada hamba Tuhan yang mendoakan rumahmu, kamu bisa hubungi Abam, bisa dibantu doa karena jaraknya Bogor Jakarta masih bisa dijangkau. Ya. Atau kamu datang ke gereja GSKI Rehoboth Kelapa Gading, nanti saya doakan kamu, saya doakan sama kamu, kami doakan, lalu kami nanti doakan minyak urapan untuk mengurapi rumahmu. Itu bisa, dan itu sudah kami lakukan. Dan itu berkuasa. Oke, Tuhan berkati. Ibu rumah tangga usia 53 tahun menikah 2 anak di Malang. Saya hanya memberi dukungan untuk Pak Eras dan keluarga besar GSKI.
Kami seluruh pecinta Abam berjuang berdoa di alam roh untuk kebenaran-kebenaran yang Bapak sampaikan. Maju terus Pak, semangat, haleluya. Terima kasih Ibu di Malang. Saya berhutang kebaikan kepada Ibu yang mendukung saya. Terima kasih. Dari wanita usia 38 tahun, Pak, saya terima kasih untuk pelayan Pak Eras yang menyelamatkan saya. Dan hingga sekarang saya harus mengubahkan, dan hingga sekarang terus mengubahkan saya untuk menjadi manusia standar yang layak diterima di rumah Allah Bapa. Bulan Oktober saya akan pindah keluar dari Kelapa Gading. Kemungkinan akan sulit datang beribadah di GSKI MAG, Mall Arta Gading, karena masalah kendaraan. Lokasi yang terdekat ke rumah kami nanti adalah gereja kami dulu sebelum GSKI. Jadi bisa pindah ke gereja lama yang dulu pernah kebaktian. Sekarang 2 tahun lalu kami berhenti beribadah di gereja itu, karena ternyata gembala gereja tersebut terlibat perselingkuhan dengan wanita-wanita anggota jemaat dan sudah terjadi beberapa kali. Kontinu dalam kurun waktu sekian tahun dengan wanita-wanita yang berbeda-beda. Info tersebut sudah terbukti bukan hoax dan kasus terakhir terjadi dengan teman kami sendiri sama jemaat yang sudah sampai ke ranah hukum sampai akhirnya gembala tersebut membuat surat pernyataan maaf diumumkan di sosmed. Saya tidak yakin apakah sekarang gembala tersebut sudah benar-benar bertobat dan hidup dalam Tuhan. Bagaimana saya bisa mempercayakan nasib bekal saya dan suami dan anak kami dengan beribadah di gereja yang gembalanya hidup dalam dosa? Suami saya sepertinya ingin memasukkan anak kami untuk Sunday School di situ nanti. Dia beranggapan bahwa mungkin gembala tersebut sudah bertobat, tapi saya tidak yakin, Pak. Saya bawa pergumulan ini dalam doa bulan Maret 2023, tapi saya merasa saya harus sharing juga ke Bapak sebagai Bapak rohani saya. Jujur saya sulit dipercaya untuk beribadah di gereja lain karena melalui Truth ID dan Pak Eras, saya bisa pulih dari depresi di tahun 2022. Dan saya menemukan kebenaran sejati yang memuaskan kehausan jiwa saya selama ini. Mohon nasihat Pak, apa yang harus saya lakukan? Apa kata beribadah ke gereja tersebut atau cari gereja lain Pak? Kalau Anda sudah tidak percaya kepada pendeta ini, nanti pasti Anda tersiksa, apalagi Anda pernah punya benih depresi. Sebaiknya Anda pindah ke gereja lain. Kalau tidak ada gereja, Anda bawa anak sekolah minggu di situ. Tetapi Anda tidak usah kebaktian, Anda bisa ikut Truth ID. Nah, yang kedua, coba kebaktian. Siapa tahu pendeta itu betul-betul sudah bertobat. Kalau dia sungguh-sungguh bertobat, bisa saja dia diubahkan oleh Tuhan. Ya, jadi kalau bisa, karena Anda sudah tidak menaruh percaya, ini sudah berat. Dia mau ngomong apa juga Anda tawar hati, itu masalahnya. Cari gereja lain. Tapi anak-anak bisa dibawa ke sekolah minggu, tapi Anda tidak perlu kebaktian, Anda ikut Truth ID. Cukup ikut Truth ID. Lagi pula kalau Anda sudah mengikuti khotbah saya, standar kamu sudah tinggi, jadi sulit kalau mendengar khotbah orang lain, itu masalahnya. Ya, itu sudah sulit. Tapi coba kamu datang ke gereja itu, lalu dengar Roh Kudus bicara apa. Ya, Tuhan berkati. Wanita usia 20 tahun, lajang di Lubuk Pakam. Saya sudah banyak melakukan dosa, Pak. Apakah Tuhan akan mengampuni saya? Dan bagaimana caranya biar bisa lepas dari dosa? Karena hati saya ingin minta pengampunan dan ingin hidup di dalam Tuhan. Tetapi saya masih selalu ada niat melakukan dosa dan sangat sulit untuk melepaskannya atau meninggalkannya. Bagaimana cara meminta ampun? Ya, kamu akui dosa kamu apa? Kamu akui dosa kamu apa? Lalu, kamu akui dosa kamu apa? Lalu kamu bertekad tidak melakukannya lagi. Kalau kamu jatuh ke dosa itu, kamu minta ampun lagi. Kalau jatuh lagi, kamu minta ampun lagi. Sampai kamu punya perasaan muak atau benci terhadap dosa tersebut. Ya, kamu harus berani melangkah dengan langkah-langkah seperti ini. Berjuanglah nak.
Ikuti terus doa bersama Om Eras pagi hari jam 5 dan miliki doa pribadi ikut Truth ID, atau kamu bisa ikut kelompok Home. Pasti kamu juga tahu itu Home, nanti kamu tanyakan di Abam jika tidak tahu alamatnya, supaya kamu punya komunitas. Dan jika kamu membutuhkan seorang pelayan Tuhan karena kamu di Lubuk Pakam, di Lubuk Pakam saya memiliki sahabat-sahabat hamba Tuhan yang sangat baik, yang bisa membantu atau mendampingi kamu. Oke, Tuhan memberkati. Jadi sekali lagi, kalau kamu butuh pendampingan, nanti kamu didampingi. Yang penting sekarang tekad kamu untuk berhenti berbuat dosa, nak. Ya, oke, Tuhan berkati. Dari janda usia 51 tahun, 3 anak di Medan. Saya sudah ditinggal suami 8 bulan yang lalu dan kami semua melayani Tuhan di gereja. Kami tinggal di Medan. Saya sangat terberkati dengan khotbah Pak Eras. Saya ikut doa pagi sudah hampir setahun. Ikut ibadah online juga. Dan saya banyak diubahkan dengan khotbah-khotbah Pak Eras dan merubah cara berpikir saya. Menjaga hati, menjaga sikap. Dan mau berkemas-kemas ke langit baru, bumi baru. Begini Pak, saya punya tangga semasa hidup sangat baik kepada mereka. Begini Pak, saya punya tangga semasa suami hidup sangat baik kepada mereka. Dan kami suka memberi kepada mereka, baik makanan, pakaian, dan lain-lain. 2 bulan yang lalu, tiba-tiba si ibu itu diam kepada saya. Setelah 1 bulan ada tetangga yang bilang, sebab tetangga ini diam oleh karena saya mengingatkan utang suaminya 5.000 perak. Katanya suaminya marah karena saya ingatkan. Jadi karena itu tidak mau lagi berbelanja ke warung kami. Dan satu lagi katanya penyebab diam, karena saya masih ngasih pinjam baju yang hitam sesuai dengan yang diinginkan. Saya tidak ngasih pinjam baju yang hitam sesuai dengan yang diinginkan. Karena si ibu itu pinjam baju hitam, saya kasih sesuai yang saya mau, dan sarung tidak sesuai dengan yang dia inginkan. Sebelumnya sudah pernah juga beberapa kali begitu kejadian, tiba-tiba diam, tidak tahu masalah. Lalu saya jumpai dan berbicara kepadanya. Jadi tangga-tangga yang lain juga sedang begitu dibuatnya, tiba-tiba diam dan tidak ditegur, lalu mereka ribut. Saya tidak suka ribut Pak, lebih baik saya mengalah. Apa yang harus saya perbuat? Sekarang semua anak-anaknya tidak mau lagi belanja di tempat kami dan diam semua. Saya hanya bisa berdoa dan tetap membuat mereka. Dan tetap memberkati mereka. Oke, kamu diam saja. Ini orang tidak tahu terima kasih ya rasanya ya. Kamu urusan dengan orang ini banyak ruginya. Tapi kamu bukan mencari keuntungan atau kerugian. Kamu diam untuk menjadi berkat bagi mereka. Kamu diam saja, nanti Tuhan akan beri kamu hikmat. Harus berbuat apa untuk orang-orang seperti itu. Kamu diam dulu saja ya. Tuhan berkati. Pria usia 54 tahun. Pak Erastus, apakah pengikut saksi Yehova itu kalau mati tapi hidupnya baik dan percaya Tuhan Yesus sebagai juru selamat, meskipun hanya sebatas ciptaan dan tidak selevel dengan Bapak, bisa selamat ke surga? Kalau mati tapi hidupnya baik dan percaya Tuhan Yesus sebagai juru selamat, meskipun hanya sebatas ciptaan. Dan menurut kalangan orang Kristen pada umumnya dikategorikan aliran sesat, bidat. Benarkah itu? Begini saudara-saudara, sebenarnya tidak berhak kita menuduh orang lain itu bidat dan sesat. Karena itu sudah sampai tingkat menghakimi. Kita bisa menilai saksi Yehova atau Mormon atau yang apa tidak sesuai dengan apa yang kita pandang sebagai kebenaran. Tapi dari mulut kita tidak boleh mengecap sesat bidat. Itu sudah menghukum. Kehidupan masing-masing individu itu beda. Dan itu tidak bisa dinilai. Kehidupan individu orang-orang saksi Yehova tidak bisa kita nilai. Siapa kita mengatakan pasti masuk neraka? Apakah orang Protestan pasti masuk surga atau orang karismatik Pentakosta masuk surga? Harus diakui bahwa pembunuhan karakter kepada kelompok-kelompok tertentu itu sudah masif. Akhirnya sudah menjadi cap dan itu jahat sekali.
Mosok kita ikut-ikutan seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengenal kebenaran. Kalau sudah mengecap orang lain sesat, lalu menghubungkan dengan keselamatan kekalnya. Jadi kalau saya lebih baik diam dan tidak menghakimi. Itu saja ya. Terima kasih. Jadi kalau Anda melihat orang begitu suka menghakimi, dia bukan anak Allah yang benar. Ya, yang suka menghakimi, menghukum itu bukan anak Allah. Ada wanita usia 16 tahun bagaimana menghilangkan perasaan takut yang mendalam akan hal mistis. Nah, ini mesti di konseling ya. Nggak bisa saya jawab. Ini maksudnya yang mistis itu apa saja ya. Oke. Dari wanita usia 26 tahun, Om Eras, saya baru-baru ini dibullying oleh rekan pelayanan, padahal dia adalah seorang pengerja di gereja Om. Bullying pertama, kedua dia ngomong suaramu fals. Dan ini juga kejadiannya pas saya mau pelayanan dan di depan orang-orang Om. Dan ini ketiga kalinya dia ngomong, udah roknya jelek. Dan selamanya ini saya cuma diam aja, nggak pernah cerita lagi. Tidak cerita dengan satu orang pun, karena saya beranggapan mungkin dia hanya bercanda. Tapi untuk yang ketiga ini saya betul-betul tidak bisa menganggap ini bercanda, dan akhirnya saya menangis Om. Apalagi ini kejadian juga saat mau pelayanan singers, ada ibadah umum pagi, dan saya nggak sanggup, dan akhirnya sepanjang melayani air mata saya nggak berhenti keluar. Padahal saya udah berusaha untuk nggak nangis, tapi nggak bisa. Mohon nasihatnya Om. Temanmu yang mengatakan membuli kamu itu memang tidak pantas menjadi hamba Tuhan. Kok bisa ya mengatakan itu depan umum? Dia bisa berbisik, suaramu fals, yuk saya latih tidak fals. Rok kamu bisa diganti nggak? Seperti baru-baru ini kejadian, saya ingat saya minggu lalu, seorang singer roknya kurang bagus. Lalu anak saya perempuan mengatakan, Pap, itu bajunya kok begitu ya? Lalu ini bukan saya mau memuji anak saya, enggak, ini kebetulan saya udah kelepas ngomong. Anak saya mengatakan itu, lalu anak saya mengambil salah satu bajunya dan berkata, Pap, saya mau kasih dia baju. Oh kasih, panggil dia. Lalu dipanggillah singer yang bajunya kurang baik itu, lalu diberikan itu. Ya. Itu kita itu mesti begitu, nggak permalukan depan umum. Roknya nggak bagus, kita ganti. Setelah usai kebaktian, kebetulan ya, kok saya bisa ketemu ya. Saya bilang, Nak, kamu saya kasih berkat ya, kamu beli pakaian. Ini saya juga cerita bukan mau nunjukin saya baik hati. Tentu kalau kita melihat orang lain kekurangan, dia singer, bahkan kadang-kadang jadi WL, ya kita berikan. Kita kalau punya berkat, beli pakaiannya, itu untuk pakaian. Pasti dia tahu bahwa pakaianku buruk-buruk dilihat oleh Bapak Gembala. Dia kasih uang untuk beli baju, bukan satu, bisa 5, bisa 6, bisa 7. Nah itu kalau kita punya hati mengasihi sesama. Kalau bilang roknya jelek depan umum, fals, itu bukan anak Allah yang baik. Ya mungkin dia anak Allah tapi bukan yang baik. Lalu kamu kalau menghadapi ini sebaiknya kamu diam. Diam, lalu kau belajar tidak fals, kau belajar pakai rok yang bagus. Yang kamu punya, ya. Jangan kamu jangan putus asa, tetap pelayanan ya Nak. Nanti Tuhan akan berkati kamu, Tuhan akan ubah kamu Nak. Hidupmu, ekonomimu akan diubah ya. Sampai jumpa di episode 734. Tuhan berkati.